Sehingga harus kita ikat Quran dan hadis niki dengan pemahaman sahabat. Dan alhamdulillah pemahaman para sahabat niki sudah dibukukan oleh ulama-ulama kita. Karing tengah lanjutannya doang. Be wasiara ino wah. Ndak malik temia hal-hal baru. Oleh karenanya hal baru di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis niki adalah tertolak, dia nggak bisa diterima. Entah baru dalam akidah, entah baru dalam ibadah, entah baru dalam penafsiran, entah baru dalam apa saja. Itu sahabat. Ya, sehingga kita makin tugas sekedar melanjutkan kecil aja. Oh no, mesin bor hidup. Ya sudah. Baik, alhamdulillah. Jadi para jamaah, ya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dan lain sebagainya harus merujuk kepada pemahaman para sahabat. Angkat tugas tidak ngelanjutan. Bejo ongkatnya para sahabat ino wah. Ndak malik ndak tengah hal-hal baru, hal-hal aneh, jangan. Be disilengannya ino wah. Kenapa demikian? Karena para sahabat mereka ini yang diridhai oleh Allah. Ya si reda nih si Allah. Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai para sahabat dan sahabat ridha kepada Allah. Berarti kaum yang diridhai oleh Allah adalah para sahabat. Dan kita milih kita nereda isi Allah. Milih atau ndek? Milih mun teu milih sila demarak para sahabat. Akidah nomara iya, ibadah nomara iya dan seterusnya. Para sahabat ini adalah kaum yang sudah dijamin masuk surga. Dijanji wa'adallahul husna. Selaku sahabat ini wah terjanji al-husna. Apa itu al-husna? Ay al-jannah. Al-husna adalah surga. Sehingga para sahabat sudah dijanji dia surga. Nah itu nengke munta mele tama surga. Mele atau ndek? Mele. Munta mele tama surga turut generasi yang sudah dijanji masuk surga. Nah, oleh karenanya kita niki harus beragama mara agama para sahabat. Harus berakidah seperti mereka. Apa sih wahli mereka lanjutan, karing lanjutan doang. Ndak mia hal-hal baru, hal-hal aneh malik jangan. Penafsiran baru, penjelasan baru jangan. Cukup sudah yang datang dari mereka. Angka menara dengan datang sopo hal baru ketuannya. Arak ke contohnya dengan as-salaf. Amun nara terima, amun dinara tolak. Karena kita ini tugas kita melanjutkan apa yang telah menjadi agama para sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Sai melele antara idaini gin nurutang. Maka turutinlah dengan siwah mati-mati ini ngana. Abdullah bin Mas'ud ngana mun da mele nurut maka
turutlah dengan siwah wah mati. Saya kenana dengan siwah mati sahabat. Ya, fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah, karena yang masih hidup ini dia belum aman dari fitnah kan. Angka itu nasi masih hidup ini dia teman aman dengan ujian agama dia teman aman. Nengke ruana itu di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Kita nggak tahu tahun depan, 2 tahun berikutnya masih istiqomah atau nggak tahu kita. Karena orang yang hidup ini, yang masih hidup ini belum aman dari fitnah, dari cobaan agama. Nah, ini yang sudah meninggal para sahabat, wah lulus wah ya ini. Karena mundekna lulus maka dia bukan sahabat. Karena siaran sahabat, Nabi definisinya sahabat dengan si bedait kanca Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, kemudian mati di atas iman. Ini sahabat. Makanya mereka yang meninggal dalam kondisi itu berarti dia sudah aman dari fitnah. Wah lulus wah ya. Kita nengke ini si masih hidup ini jamin ke kita bahwasanya kita kita mati di atas iman ini. Berarti menjaminnya berarti jamin. Karena cobaan dalam agama kita sangat banyak. Maka kita bisa meminta tengen yang tipe Allah, mudah-mudahan temati di atas sunnah niki. Kemudian kita hanya bisa berusaha sinentuang Allah Subhanahu wa taala. Nah, munda mele turutin dengan siwah mati para sahabat karena si masih hidup ndek neman aman dengan fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin abarru hadhil ummati quluban. Yang kita maksud itu adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik hatinya, abarruhum quluban. Orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquhum ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Ilmu tentang apa? Tentang agama ini. Wa aqalluhum takallufan, kaum yang dia tidak berlebih-lebihan dalam beragama, pas sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya si tarani ni si wasatiyah. Tengah-tengah, biaran tengah-tengah si pas marak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak berlebihan aning kanan, ndak berlebihan aning kiri. Lepas, maka itulah yang terbaik. Pada marak gunung nuh. Si gunung niki gunung paling atas bagian embe paling atas gunung. Bagian sedih atau bagian tengah? Pasti bagian tengah paling atas. Agama juga demikian. Dia paling jeneng paling atas. Paling tengah, dia paling jeneng. Ndak bekanan, bare tarik kita seret. Ndak bekiri dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tengah-tengah. Agama pertengahan. Munda lebih-lebih luwe gawe dah hal-hal baru, kebidahan-kebidahan. Ini akan membinasakan dari agama. Atau remehang da agama no. Luwe ni da gawe agama no remehang dia. Nah, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah antara yang meremehkan dengan yang berlebih-lebihan, tengah-tengah. Makanya beliau menjadi umat wasata, umat pertengahan. Karena pertengahan tidak berlebih-lebihan sehingga melakukan bid'ah, tidak meremehkan sehingga meninggalkan perintah. Itu pertengahan. Nah, para sahabat ndekne ngeremehan, ndek endahna berlebih-lebihan. Aqalluhum takallufan, ndekne berlebih-lebihan di dalam beragama sahabat. Kemudian beliau mengatakan qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Para sahabat ini adalah kaum yang Allah pilih mereka. Subhanallah. Pilih jamaah mereka isi Allah
Untuk apa? Untuk menemani nabinya. Menemani nabinya untuk apa? Liiqamati dinihi, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nekekan dia jadi sahabat ini kumbena. Benih pilihan itu si Allah. Kan ini pilihan itu benih pantas karena pada sahabat orang yang paling bagus hatinya, paling bagus ilmunya, paling bagus pengamalannya para sahabat. Itu dia jadi sahabat karena dia man bagus, aten masih ilmu dia man bagus, amalan dia man bagus. Karena sahabat itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya ya menemani nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum haqqahum, maka kenalilah hak mereka. Wa tamassaku bihadihim, pegang kokoh ajaran mereka, yaitu ajaran para sahabat. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sesungguhnya para sahabat itu berada di atas petunjuk yang lurus. Ini diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang dah ini. Dia mengucapkan demikian, menasihati generasi-generasi setelah para sahabat. Generasi tabi'in, di mana di generasi tersebut mulai muncul banyak kebidahan-kebidahan. Mereka meninggalkan para sahabat, ingetin mundamele beragama, turut, yaitu mengikuti para sahabat. Kalau di zaman tabi'in sudah mulai ada yang meninggalkan para sahabat, apalagi zaman ini. Araknya dengan Islam, beragama Islam, tidak dengan agama sahabat. Araknya menggelanyat, ini lebih malik, menggelanyat. Nah ini sekarang dakwah kita, ngejak dengan sila kepahamin Quran dan hadis dengan pemahamannya para sahabat. Karena itulah dia pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dia pemahaman yang pelakunya dijamin masuk surga. Ya, oleh karena sila kita berusaha menjadi bagian dari mereka agar kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Makin insyaallah tengah lanjutan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di malam ini kita akan membaca bab yang ke-10. Nonek mukaddimah teh ini nengke inti kajian teh ini. Siap kita ngaji nih. Saangke dia dah siap, mau dia dah siap betul tutup pengajian. Mudah siap insyaallah kita mulai insyaallah. Aku sebelum itu tengen yang maaf bro, telat kita sekali. Ya sehingga telat kita mulai sekali. Alhamdulillah. Baik, bab yang ke-10 di sini. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan babu al-mubadarati ilal khairat. Bab anjuran untuk bersegera menuju kebaikan. Bersegera menuju kebaikan. Wa hatsu man tawajjaha li khairin 'alal iqbali 'alaih, dan anjuran bagi mereka yang ingin melaksanakan kebaikan agar melaksanakannya bil jiddi, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Min ghairi taraddudin, dan jangan dia ragu-ragu melaksanakan kebaikan. Munuh arak niada melaksanakan kebaikan, laksanakan, jangan ragu-ragu. Kemudian laksanakan dengan baik, jangan setengah hati. Kemudian laksanakan dia dengan segera, tidak tunda-tunda ya. Jadi telu anjuran nih, telu anjuran. Pertama, segera, jangan tunda-tunda. Si kedua, laksanakan dengan serius, sungguh-sungguh, tidak setengah hati itu. Kemudian laksanakan dia tanpa ada rasa ragu.
Ya, jangan disertai rasa ragu. Ada beberapa ayat ditulis di bab niki sudah kita baca, kemudian beberapa hadis, dan mungkin kita akan membaca hadis yang keempat di dalam bab ini, dan dia hadis nomor 90 dari seluruh kitab niki. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ar-rabi'u, hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Abu Hurairah bercerita, sopok jelo datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah si ngumbe no si paling belik pahalana. Tapi pertanyaannya, sedekah simbe si paling belik pahalana. Simbe aran bersedekah niki. Nyugulang kepeng. Nah, ini sedekah nyugulang kepeng. Nah, nyugulang kepeng si ngumbe no si paling beli pahalana. Qal, maka beliau mengatakan anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Sedekah yang paling afdal itu adalah engkau bersedekah di waktu engkau sehat. Syahihun, di waktu engkau pelit. Wa takhshal faqra, dan di waktu engkau takut untuk miskin. Tono paling afdal sedekah no. Sedekah paling afdal le saat sehat, sehat, seger. Kemudian syahih le saat tedemit, pelit. Wa takhshal faqra, dan engkau takut miskin. Sahih, sehat. Nabi lawan sehat. Nabi lawan sehat, sakit. Dengan sakit, apalagi sakit jin mati. Kira-kira mbe beratan te bersedekah le saat sehat atau le saat sakit? Mbe beratan waktu te bersedekah. Bersedekah le saat sehat, meli lalu aning pekendang itu sehat soal ini. Atau le saat sakit, jin ku mati. Wah ini ngenteng. Kira-kira mbe itu berat sedekahnya ini di saat sehat atau di saat sakit? Di saat sehat. Tolong itu berat sedekahnya. Kenapa? Karena di saat sehat mimpinya masih luwe, angan-angannya masih pilu. Gin kungane, ngenteng no, cita-cita no. Iya kita na balik masih kode, beli angan jemaah, ngenteng aku sehat ini. Ya. Honda no ini apa rana Vario cuma beli si belian nanti kan apa belian biasanya PCX. Nah PCX cuma aku masih sehat, oh komite. Lagu mau sakit wah apalagi dokter ngenang mah sakit gin mati ruan ini ngeneng. Di saat seperti ini apakah dia akan berpikir gin beli ang bali lagi? Ende mungkin. Gin nyalin Honda ngono mikir ya, ende mati dah pikiran wah. Sehingga karena ino pikirannya berarti ada harta sedekahan wah, sedekahan ngono. Bahkan Honda ruan sedekahan Honda kuah ngono. Ngono itu muntah sakit. Makanya di sini sedekah yang paling afdal kapan? Di saat kita sehat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Le saat tedemit. Dia temilin jugulang harta. Le saat takut miskin.
wa ta'malul ghina, dan di saat engkau berangan-angan untuk kaya. Tono tokna balik pahala ke bersedekah, berangan-angan kaya, sehingga kumpulan te doang harta no. Untuk apa? Akhirnya berumbuk rekening no, berumbuk ruang rekening kan, nah seri sugi terus. Kenapa? Berangan-angan kaya, karena masih sehat. Ya, sehingga negara luwe kepen teputer malik seri beli ya, ngenteng berangan-angan kaya. Di sanalah sebenarnya tempat besar pahalanya untuk bersedekah. Wala tamhal hatta idza balagatil hulqum, dan engkau tidak menunda-nunda sehingga sampailah nyawa itu di tenggorokan. Ya, jadi sedekah si paling afdal, sedekah yang tidak ditunda-tunda. Ditunda-tunda akhirnya nyawanya di mana? Tenggorokan. Qulta, dan di saat nyawa di tenggorokan, di sana kemudian engkau mengatakan li fulanin kadza wa li fulanin kadza, untuk si fulan sekian kasih dia, untuk si fulan sekian kasih dia. Ngene tono tok mele bersedekah le saat nyawa lembe le tenggorokan. Lah hartangku duit ini ngene, kah sadik fulan sekian, sadik fulan sekian ngene. Ya. Waqad kana li fulanin, dan arak harta fulan li aku ini ngene. Sadik ya dah, otangna maksudnya. Arak harta fulan dah li aku ini, sadik ya dah. Maksudnya yaitu karena dia menunda-nunda, akhirnya tiba-tiba nyawa sudah di tenggorokan. Makanya ayo bersedekah sebelum nyawa di tenggorokan, karena bersedekah di saat nyawa belum di tenggorokan lebih afdol daripada bersedekah di saat nyawa sudah di tenggorokan. Jelas ini niki? Hadis niki muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya sedekah paling afdal li saat sehat, li saat merasa pelit. Kan tepelit ngenteng onek kumbena karena ingin kaya, karena ingin menambah modal. Tono tahun afdal sedekah. Ya, dan tidak kita tunda-tunda sedekah tersebut, ditunda-tunda akhirnya nyawa di kerongkongan. Niki dia hadis nomor 90 dari kitab niki dan hadis keempat dalam bab ini. Ya, kita ambil mungkin faedah-faedah dari hadis niki. Faedah pertama dari hadis ini, al-mubadaratu ilal khairat. Hadis niki menunjukkan anjuran agar kita segera menuju kebaikan. Apapun kebaikan yang kita ketahui, segera lakukan dia. Kebaikan secara umum, kebaikan ngaji. Ngaji niki kebaikan atau tidak? Kebaikan ngaji nuntut ilmu. Berbakti kepada kedua orang tua, kebaikan atau tidak? Kebaikan. Berbuat baik kepada tetangga, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Nah, hadis ini menganjurkan kita bersegera melakukan kebaikan-kebaikan itu qabla an ya'ti ma yamna'uhu minha, sebelum datang penghalang sehingga terhalang untuk melakukan kebaikan. Segera berbakti kepada kedua orang tua sebelum datang penghalang sehingga dia bau berbakti malik. Nabi contohnya jerak bau berbakti tiba dengan toa. Nabi contohnya misal orang tua meninggal hilang dengan toa, dia narak kan selesai. Sebelum dia meninggal atau tiba-tiba dia harus pergi entah kemana, gak bisa kita bantu lagi dia.
Nah, sendek mana lalu, sendek mana hilang kebaikan ini, segera berbuat baik. Segera menuntut ilmu, sendek mana hilang kesempatan menuntut ilmu. Ya, kita makin luwe daerah-daerah yang denara ilmu, denara diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Denara ilmu subhanallah. Denara guru, denara nyebar ilmu. Makin kita tanya luwe ilmu nyebar, masya Allah. Ustad-ustadnya luwe, alhamdulillah. Mumpung nara, mari segera menuntut ilmu. Ndek tahu jemaah sangara penghalang tiba-tiba jeder, nggak boleh ada pengajian. Nenekah kenjara itu menuntut ilmu. Mumpung masih ada kesempatan, mari terus menuntut ilmu. Intinya segera melakukan segala kebaikan sebelum datang penghalangnya. Dan penghalang yang tidak bisa kita duga-duga juga adalah kematian. Sebelum datangnya apa? Kematian. Jelas niki? Ini yang pertama. Faedah yang kedua, anna afdalas sadaqati anta tasaddaqa hala hayatika wa sihhatika. Sedekah paling afdal adalah engkau bersedekah di saat engkau hidup dan dalam kondisi sehat. Lebih bagus bersedekah le saat hidup atau le setelah temate? Bau bersedekah setelah temate? Ente pesan ngono anak teken jemaah mun kumate. Ne tanah ini kah untuk fulan, misal untuk si fulan yang miskin itu, lagu mun ku mate, mun dikuman mate ndak ke, berarti kan ini bersedekah setelah dia mati, jadi wasiat maksud yang. Nah di sini dibilang sedekah yang paling afdol adalah engkau bersedekah di saat engkau masih hidup dan di saat engkau sehat. Ma'a ihtiyajika ilal mal wa ikhtisasika bihi, dan di saat engkau sedang masih membutuhkan harta. Tono tau na afdol sedekahno le saat masih membutuhkan harta. Lagu justru ita kan tono tok tadi milih jubulang harta deh. Lah tekadung ngene, tekadung ngono. Atau bunuh tekadu merari malik nih, gana-gana misal. Urang payu bersedekah. Jadi justru sedekah itu afdal di saat masih kita butuhkan dia harta itu. Kemudian waqtisasika bihi, dan sedang menjadi milik pribadimu harta itu. Karena kalau kita mati pindah kepemilikan harta. Saya aningna hartana ahli waris aningna. Angka dekat-dekat mate biasa tahu tagin besade bewasiat. Kenapa? Karena memang tinggal sebentar harta ini akan pindah kepada yang lain. Sendek mana pindah aning si lain, meh terbagi dulu ngenteng anu. Nah, makanya dianjurkan sedekah di saat dia menjadi milik pribadimu. Di saat engkau sehat, di saat engkau hidup, tono to bersedekah. Di sanalah dia afdolnya sedekah tersebut. La fi hali saqamika wa siyaqi mautika. Bukan yang afdol itu engkau bersedekah di saat dekat-dekat mati atau di saat engkau sedang sakit. Li'annal mala hina idzin kharaja anka. Karena harta di saat itu sedang keluar darimu, harta itu. Keluar kemana? Wa ta'allaqa bi ghairik, dan dia mulai bergantung harta itu kepada orang lain. Karena gina sugul wahina meh sene mana sugul terbagi baya nganda. Ya, makanya di saat kita sehat itulah di sana tempatnya sedekah yang paling afdal. Masih sehat kita ini, maka oleh karenanya bersila bersegera ini, bersegera ngombe, bersegera bersedekah. Apa kebutuhan misal di masjid, di madrasah, di apa, kesempatan mumpung masih sehat.
kejangkan tegin ngene ini ngenteng kejangkan tegin muter ya malik ini ngenteng justru lek kejangkan desing ngene ini nih tono beli pahalana tono beli pahalana ya lagu mun tawah jerak gin ngadu harta sakit-sakitan wah gin kumateng ku masih jah ngenteng mau memang pahala tapi tidak sebesar pahala bersedekah di saat sehat. Jelas niki? Alhamdulillah. Taib ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga tentunya di sini fadlu sadaqatis syahih as-sahih. Hadis ini menunjukkan keutamaan bersedekahnya orang yang pelit dan dia dalam kondisi sehat. Le saat tedemit tinono tono beli bahala bersedekahan. Pirang biasanya kok tedemit biasanya? Hah? Kebeda? Melet sugih. Nah, demit itu tahu nama melet sugih. Pirang enda kira-kira terpelit? Ya, sehat ya melet sugih, sehat. Ini waya-waya ini demit doang ini. Pirang enda kira-kira? Ya? Saat banyak pengeluaran. Nah, iya gitu. Saat ada luwe gitu sade anu kebutuhan tono kota beragam. Nah, lek tono ini tono beli pahala. Pirang anda biasa beragam? Kita milih besade pirang biasanya. Lek saat terdiri dia dengan oke muntah miskin dengan kan pelit gati itu tahu no darah bapa ini dia dengan oke kanggo ke dengan miskin bersedekah justru di sana dia bagus bersedekah itu tapi tentunya ndak ada beli lalu sekedar tetap bersedekah kepeng itu nggak sejuta ini ngente ndak ke sejuta itu tersedekah hamba kurang kewajiban sih lain sedikit lah pira paling 1 siu misal bumi kena 1 siu masih beli ini 50 yu kah bumi kena 10 yu ini besang ruangan deh 10 yu. Nah intinya justru di saat kita miskin itu di sana dia afdal untuk bersedekah ya langsung sugul keresek nengke luar biasa pas jamaah ini alhamdulillah. Baik, ini faedah yang ketiga keutamaan bersedekah di saat kita pelit dan di saat kita sehat. Yang keempat, faedah yang keempat at-tahdhiru minat taswif, larangan atau peringatan dari menunda-nunda kebaikan. Hadis ini memperingati kita jangan sampai menunda kebaikan. Ya. Karena Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan iyyaka wat taswif. Ini beliau bermain kata sedikit. Beliau mengatakan jauhilah yang namanya menunda. Ngenak bareh kah? Ngenak jauhi kata bareh itu. Fa innaka biyaumika walasta bighadika. Karena engkau sekarang ini sedang memiliki hari ini. Engkau sekarang sedang memiliki hari ini dan engkau tidak memiliki hari esok. Ndak dengan nang bareh, ndak dengan nang jemaah karena ide sedang ngepeang jelo ini dan ide ndek deman ngepeang siaran jemaah. Fa in yakun laka ghadin fakun fi ghadin kama kunta fil yaum. Setelah sudah bersungguh-sungguh di hari ini ternyata masih terbeditkan ke jemaah, maka jemaah ini malik lakukan seperti yang engkau lakukan di hari ini katanya. Wa illam yakun laka ghadun,
Tapi kalau ternyata kalian tidak memiliki besok itu, ndak ada berdua jemaah. Nabi kenana ndak ada berdua jemaah. Mati jelu ini kenana. Mun ternyata ndak ada berdua jemaah, lam tandam ala ma farrat fil yaum. Ternyata mun ndak ada berdua jemaah, maka ndak ada nyeselinnya jelu ini kenana. Karena sida sudah bersungguh-sungguh di hari ini. Jadi bersungguh-sungguhlah di hari ini. Karena hari ini yang sedang sida milikin, adapun besok belum sida milikin. Mun doa bersungguh-sungguh di hari ini, berdua ide jemaah, maka bersungguh-sungguh lagi besok seperti sida bersungguh-sungguh di hari ini. Lagu mun ternyata ndak ada berdua jemaah, maka ida degin nyesal. Kenapa? Karena sida sudah bersungguh-sungguh di hari ini. Hanya beliau mengatakan jauhi yang namanya menunda atau jemaah. Kemudian Qatadah bin Abi Al-Jild beliau mengatakan qara'tu fi ba'dil kutub. Saya telah membaca di sebagian kitab inna saufa, sesungguhnya kalimat akan, kalimat gin, jemakkah, barehkah, kalimat ini, kata ini jundun min jundi iblis. Kalimat ini adalah salah satu pasukan dari pasukan-pasukan iblis. Apa pasukannya ngone eno? Kata apa? Kata nanti, kata bareh, jemakkah. Padahal mampu ya jelo ini jemakkah. Nah, kata jemaah ini adalah salah satu pasukan dari pasukan iblis. Dan hindari kata jemaah ya, kalau sudah mampu sekarang maka mari maksimalkan sekarang. Nah, hadis ini adalah salah satu peringatan ya dari hadis ini salah satu peringatan dari mengucapkan kata-kata besok atau akan. Jelas niki para jamaah? Masih mau ke lanjut ini? Karing sakit kan? Karing sakit soalnya wah azan oleh luar ini udah tenang wah ini. Udah tenang sia-sia itu gini nyampeang ini gini eler doang tembus darah nentang. Angka kesekedik dan kata petayang ide ini sih. Kemudian yang kelima, niki kaidah niki secara umum. Beliau mengatakan anna a'malal birri kullaha idza sa'ubat kana ajruha a'zam. Bahwasanya perbuatan baik ini, perbuatan baik, seluruh perbuatan baik, semakin dia sulit untuk melakukannya, maka pahalanya semakin besar. Perbuatan baik semakin sulit kita melakukannya, maka pahalanya semakin besar. Bersedekah di waktu sulit, marangone di waktu terpelit, kan sekata bersedekah ini, maka pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah di waktu kita dermawan, di waktu datang angan, sehingga kita mudah, seret, mudah tenyugulan. Maka di saat hati ini pelit, di sanalah dia semakin besar pahalanya. Kan atente kadang-kadang ini ya merasa pelit, tiba-tiba merasa dermawan, kan ini ya padahal jumlah harta nu pede, selaku nu pede, lagu angan nu kadang-kadang kebolak-kebalik. Nah, di saat tepelit tidak tengenu tono beli pahala bersedekah. Di saat telapang tidak tengenu maka mau pahala sedekah tapi tidak sebesar di saat kita merasa pelit. Dan semua kebaikan begitu. Serina sekat kebaikan maka pahalanya semakin besar. Megang sunnah niki misal, di awal-awal kan sulit kita megang sunnah ini. Dan dengan berat tutup balung. Ya, amun engkang ngombe angkuna, alhamdulillah ringan sudah ringan, alhamdulillah.
maka pahala di saat dia sulit memegangnya itu di sana semakin besar pahalanya dibanding setelah dia ringan memegangnya. Ya, dan seluruhnya jilbab, misal ibu-ibu kalau awal-awal berat jilbab itu, bahkan jangan tersentak ya menurut jilbab, bukan hanya diejek dengan omongan, lalu sampai perlakuan ditarik jilbabnya dia macam. Berjilbab di saat seperti itu lebih besar pahalanya daripada berjilbab di waktu yang sudah lega, luang, lapang. Ya, intinya bahwa ibadah niki, kebaikan niki serene berat, maka pahalanya semakin besar. Semakin dia ringan, maka pahalanya juga semakin ringan. Ya niki ruana yang bisa kita baca faedah cukup 5. Di sini sudah kita siapkan ada 9 faedah di sini. Lagu berhubung waktu, ya maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'zan juga sila. Abu tanding WC ndak? WC.
Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sila arah memang jelas terkait materi sila. Nggih, sila. Nggih. Oh, nggih. Jadi le saat tegin bersedekah kan pikiran teh kebutuhan anak-anak. Ngombe yang kunino. Jadi kebutuhan keluarga ini menafkahinya wajib hukumnya. Tapi hukumnya wajib. Ya, menafkahi istri dan anak. Wajib hukumnya. Sehingga harus mereka didahulukan. Setelah mereka tercukupi baru bersedekah. Karena sedekah niki mustahab. Sedangkan menafkahi istri dan anak itu hukumnya apa? Wajib. Nah, nengke sampai mbe kewajiban nafkah niki. Nafkah terhadap istri dan anak. Tentunya batasannya adalah sampai tercukupi kebutuhan primernya tercukupi. Ya, kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya. Setelah cukup itu ada lebih. Nah, lebihnya ini sedekahkan, segera sedekahkan. Setelah tercukupi kebutuhan primer. Ya, ambil kebutuhan primer. Tapi bahasa kita ini kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Ya. Nah, setelah dia terpenuhi kebutuhan pokoknya, ada lebih. Nah, itu kita sedekahkan. Itu kita sedekahkan. Lagu nengkemun senina dia mencukup kebutuhan pokok. Ya, masih dia butuh tambahan beras, tambahan untuk lauk dan sebagainya. Tiba-tiba bersedekah. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Jadi selesaikan itu dulu karena itu hukumnya wajib. Menafkahi istri, menafkahi anak. Lebihnya itu baru segera sedekahkan dia. Kira-kira pira biaya primernya ibu-ibu no le peresaannya? Kira-kira sekian sejelu, ya kan atasnya masya Allah. Seru ini sekian sejelu kali setelong dasa kan 1,5 juta ya, masya Allah. Ini mau pira lihat anaknya no. 2 atau 3? Oh, ngono 2 atau 3 sekat ino kah ngono ya? 1,5 juta. Iya, berarti. Nah, lebih dengan 1,5 juta ino lah. Ya, jadi satu istri dengan 3 anak, ngono. Sekat yu wah ino ngenten. Nah, ya masuk akal mau ngono aja. Kan nanti yang mesa ibu no ngene sekat yu sejelu. Ya, satu ibu dengan 3 anak sekat yu. Alhamdulillah. Nah, nengke berarti mau sebulan 1,5 juta. Hah? SPP Malik? Mati. Iya, SPP pira SPP kira-kira nih. Nah, katakan SPP semuanya sebulan 500 kah? Oh ya, SMP nah ada betul deh. Ya. La ilaha illallah. Mereka berarti kehidupan ini kah, masya Allah. Ya. Intinya mereberu kebutuhan primer tercukupi. Berarti kurang lebih sang kebutuhan primer sampai 5 juta ya dari mana sebulan ini? Ya, mau 5 juta sebulan. Ternyata lebih dengan ino. Nah, ino segera sedekah. Intinya kebutuhan primer harus apa? Tercukupi. Karena primer ini kewajiban suami. Ma haqqi zauji ahadina alaina. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, nabi kewajiban tipa senina te. Beliau mengatakan tut'imha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Kewajiban kalian adalah memberi dia makan jikalau engkau makan, memberi dia pakaian jikalau engkau berpakaian. Makanan dan pakaian niki kebutuhan Nabi primer atau sekunder? Primer. Makanya penuhi kebutuhan ini dulu. Karena ini kewajiban bagi siapa? Suami. Kalau itu tidak terpenuhi karena dia meremehkan,
maka si suami berdosa. Lagu munah berusaha aja meminta, dia narak mau, sudah berusaha dia, maka tidak dia berdosa. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Nih si meremehkan, no. Rumoloang apa masih mokoh, ngenteng misalnya apa ngenteng, ini berarti meremehkan. Ya, jadi memenuhi kebutuhan primer ini tugas suami, wajib bagi suami. Lebihnya baru kepada yang lain. Nah, lebihnya ini yang kita segera untuk sedekahkan muntah berdua lebih lengan nino. Jelas niki Bapak-bapak, karena menginfaki anak dan istri niki hukumnya wajib. Jelas ge wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Kurban termasuk sedekah? Ya, betul. Ya, tengorban kewa itu berotang, akik temau pahala sedekah terus. Ngombe hukumnya kanggo kalau untuk ngurban. Karena ngurban ini sedekah iya, tapi sedekah plus. Ya, dia plusnya itu adalah dia ada ibadah. Mbe ibadahnya ngorban ini ibadahnya meneteskan darah itu ibadah. Meneteskan darah itu inti ibadahnya kurban itu. Ye angka ampu syaiton niki suruh neide netesang darah le mualan le lolon kayu le batu sekedar netesang darah dikubedu ya apa ne darah kedip bau ngana bau kedipnya tuh sembelih cukup wah ngana. Kenapa? Karena tetesan darahnya itu menjadi ibadah. Nah nengke mun netesang darah untuk selain Allah ngombe hukumna syirik ini, syirik besar, keluar dari Islam isinya. Nah, sebagaimana meneteskan darah untuk Allah ini ibadah besar. Makanya Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan bernaharlah. Nah, iki nyembelih unta belong ini nahar. Nah, ini naharnya ki ibadahnya apa? Makanya ulama kita mengatakan ini menunjukkan besarnya kedudukan berkurban, disejajarkan dia dengan sholat. Ya, dan sekarang syaitan sudah berhasil menjadikan kita berkurban untuk selain Allah. Sholat, alhamdulillah di manara dengan sholat untuk selain Allah. Lagu nyembelih wah luwe nengke dengan nyembelih untuk selain Allah. Padahal nyembelih ini sejajar dengan sholat ini ibadahnya ini. Setelah kita sembelih, kita apakan dagingnya? Jadi ini. Baru sepertiganya disedekahkan, sepertiganya untuk hadiah, sepertiganya untuk kita keluarga. Setelah apa? Setelah nyembelih. Jadi inti ibadahnya di mana? Iraqatid dam, yaitu di saat meneteskan darah. Di sana tempat intinya ibadah itu. Dan di tanggal 10 niki ibadah paling afdal adalah meneteskan darah. Ibadah paling afdal. Karena setiap waktu utama itu ada ibadah utama di sana. Di bulan Ramadan waktu utama, ibadah utama di sana apa? Ibadah utama di sana apa? Puasa yang utama di sana. Ya, oleh karena mari kita maksimalkan puasa karena itu yang utama di sana. Ya, di hari Jumat. Nah, ini hari utama, hari Jumat. Apa ibadah yang mulia di sana? Salat Jumat. Mari ini kita maksimalkan. Ndak bareh jelo Jumat ini kan waktu utama. Meh ku puasa le jelo Jumat. Ngendeng ngono. Ngombe hukum puasa le jelo Jumat. Ndek kanggo. Karena memang ini dia utama, tapi ada ibadah utama di sana. Yaitu yang berupa apa? Salat Jumat. Nah, hari raya kurban, hari yang utama ini. Bahkan dia adalah hari yang paling utama. Hari raya kurban. Ibadah paling utama di sana apa? Puasa ke? Bukan puasa. Padahal puasa kan ibadah hendak. Tapi ada ibadah khusus di sana yang paling utama, yaitu meneteskan darah yang berkurban.
Jadi intinya bahwasanya berkurban ini dia sedekah, iya, tapi bukan hanya sedekah. Dia banyak ibadah lain di sana. Di antaranya adalah meneteskan darah. Dan itu terbatas, hanya 4 jelo dalam setahun. Sulit kita menunggu dia lagi. Makanya ulama kita mengatakan boleh dia berhutang untuk dia berkurban. Boleh berhutang untuk berkurban dengan catatan dia ada kemampuan untuk membayarnya. Ini catatannya, tahunya dirinya mampu untuk membayar. Lagu nengka mau tahu dirinya dia lagi mampu membayar, ndak kena berhutang ini. Bunuh diri ya kan ini. Tahunya dirinya dia udah bepe, dia tahu meminta, wah sunrani ya berhutang, nggak boleh berhutang. Lagu mau tahu dirinya mampu gini nyaur, insya Allah karing 2 bulan berdua aku kepe yang mana. Cuma nengka ini kan tunak taliwatin ini jelunya yang mana. Akhirnya berhutang ya untuk ngorban, maka tidak apa-apa. Selama dia mampu untuk melunasi. Jelas sudah? Alhamdulillah wallahu taala alam. Sila siara nyambung silakan. Boleh. Fadhil. Karing 2 keluwe itu semua. Sila akal-akal segi mudah-mudahan udah tahu sila. Nggih, betul. Jadi ibadah ini terterima karena 2. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Ikhlas dan mutabaah. Lagu nengkara dengan beribadah ya ikut-ikutan. Jadi nurut-nurutan. Ngombe yang punya terima ke ibadahnya ini. Nah orang seperti ini ya murni nurut-nurutan. Ya berarti ikhlas. Nun dinara ini. Apa nun dinara? Ikhlas dinara. Ya karena dia hadir. Harusnya dia beribadah bukan karena ikut orang banyak, bukan karena dia lagu yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Salat misal, ngombe salat nurut-nurutan, maka di sini ikhlasnya hilang. Murni sama ikut-ikutan. Ya, maka ikhlasnya hilang, murni. Ya, tapi kalau dia ikut ada yang arah ikhlas, dalam arti arah niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dia ikuti ini misal adalah orang yang dia tahu dekat dengan sunnah. Tahunya yang bahas dalil, bahas hadis. Lagu ya sendiri dia pahamaran hadis, dia pahamaran dalil. Cuman orang-orang ini ditahu ya berdalil dengan ini. Ngene. Ya, akhirnya dia ikut, kemudian dia berusaha tujuannya ini mendapatkan pahala dari Allah. Maka walaupun ikut-ikutan seperti ini mau ya pahalanya. Dia mendapatkan pahala. Angka ulama kita ya membolehkan bagi orang umum itu at-taqlid. Kanggo taqlid bagi orang awam, bagi orang umum. Ya, mereka yang belum bisa membedakan dalil, belum bisa meneliti dalil, maka kanggo taklid. Simbaran taklid menurut mana baru nurutan. Tapi dia harus yakin yang dia taklidin ini adalah orang yang mengikuti dalil. Dia harus yakin orang yang dia taklidin ini adalah orang yang mengikuti dalil. Kemudian yang kedua, ndak netaklid buta. Netaklid lagu sambil nebegita. Bahasa kasarnya taklid niki ingin didenden. Denden aku kah? Ngana ini taklid ini. Nah, di saat neta denden isi dengan ndak netutup mata, neta tetap begita ngana. Sehingga muna denden ya aning longkak, bui ngabut umana, longkak ini ndekku, ngana. Lagu mana tutup mata neka denden aku tutup na mata dengan taklid buta ini tutup na mata dan bembe aning nan jauh ya tama ning longkak milu ya tama ning longkak akan ndak na buta
lalu tetap begitu ngono. Begitu ternyata bertentangan dengan dalil yang kita ketahui, maka jangan diikuti di saat itu. Ya, jadi ino pertama dia mentaklidi orang yang dia yakini mengikuti dalil. Muntah tahu dengan ini, ia nentang dalil dengan ini, tidak kita taklidin dengan ini. Kita taklid kepada dia kalau kita tahu yakin dia ini mengikuti dalil. Sehingga itu dia tulak meneliti dalil itu lagi. Cukup dia ini meneliti dan saya tahu dia ini orang ini ada kewaroannya, ada kehati-hatiannya dan dia benar-benar ikuti dalil, begah taklid lah iya. Si kedua, taklidnya jangan buta. Tapi taklid dan tetap melihat dalil juga. Ente tahu ia menentang dalil, bertentangan dengan dalil, jelas jamaah bertentangan kan? Maka jangan kita ikuti dia dalam masalah itu. Ikuti selain itu. Nah ini dia gambaran amun beribadah nurut-nurutan. Ya, dia bisa kalau dia nurut-nurutan karena ingin dunia misal, yang ngikutin ini karena ada dunia di sana itu. Ampun milih nurutin dia ini, maka ini keikhlasannya kan dinarak berarti. Karena demikian dunia makanya dia ikut di sana. Atau si kedua nengke ya dia ikut-ikutan lagu arah keikhlasan untuk mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian dia berusaha mengikuti dalil. Ya maka insya Allah dia mendapatkan pahala nurut-nurutan mara ini. Karena ulama kita membolehkan bagi orang umum itu untuk bertaklid dengan dua syarat ya. Jadi dia mentaklid orang yang dia yakini kedekatannya dengan dalil. Si kedua jangan dia taklid buta. Ya, taklid lagu tetap ternyata si taklidin ini yang melanggar dalil jangan diikuti yang dia taklidin itu. Paham antum? Termasuk kepada taklid mazhab misal. Taklid di mazhab Syafi'i misalkan. Karena dia orang umum bekah apa jongkat mazhab Syafi'iyah ini wah ngono. Lagu ternyata sepok jelo bertentangan dia dengan dalil, dia memilih mazhab ini baik dengan di saat dia tuh bertentangan dengan dalil. Taklid seperti ini tidak mengapa. Lagu harus ini ngene tahu bertentangan si dalil tetap doangnya. Nah, ini arah taklid buta enggak boleh seperti ini. Jelas tidak? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan itu jelas ya. Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Yalah, syarat si kedua. Si kedua Malik membawa kencang beliau ini ngeri. Masalah arisan, ibu-ibu arisan ini bahaya. Nah, benar-benar. Lima orang arisan, ya terus sama-sama satu. Nah, si menang, si sugularana jemak nino yang makanan dan lain sebagainya. Terus riba ini termasuk riba karena arisan ini hakikatnya saling mesinggah angkepeng ini. 5 dengan berarti si A, si B, si C, si D lagu nyinggah ini secara apa? Berangsur cara singgah ini. Nah si arah singgah ini ya ini si mau nesinggahin jangan ada syarat untuk memberi keuntungan. Saya mesinggaan kemudian keuntungan dengan mesinggaan ini qardin jarran semua pinjaman yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah A, si B, E sugularan si E olah si A si E dengan jumlah masing-masing si yang si E apa maunya A, B, C, D ini apa maunya adalah bareh mau ya es cendol dengan si E
mau ia sesiong, mau ia gegodoh misal. Nah, sesiong, gegodoh dan sebagainya, keuntungan dari meminjamkan uang yang 1 juta. Jatuhlah dia menjadi riba itu. Jelas tidak? Kecuali sekedar arisan, denara ino kewajiban masak. Kepada arisan si suku larana yang baik selesai wah ngono, maka ini tidak mengapa, boleh. Ya ibu-ibu munda arisan sei mau dia nolak mongkak ngenteng ngono, tidak apa-apa. Lagu mun harus mongkak disyaratkan dia, maka mongkaan ini keuntungan dari meminjamkan uang. Keuntungan dari meminjamkan uang itu jatuhnya apa? Riba. Maka muda arisan wah lagu dende arak kewajiban menyiapkan makanan. Ya, sebaiknya sih dijauhkan arisan. Kenapa? Karena membiasakan meminjamkan uang, membiasakan meminjam uang. Dan meminjam ini bahaya ini. Ya, Rubin kita bahas masalah mati syahid Rubin le. Ya. Da yughfar syahid min kulli syai' illa ad-dain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diampuni seluruh dosa orang mati syahid kecuali hutang. Utang doang dia nebu tak ampunin. Padahal mati syahid orang itu saking besarnya perkara hutang. Angka mun teu bau dia ini teu berotang. Nah, nengka arisan ini biasa yang itu berotang ini. Ya, kalau bisa ya jangan ikut arisan ke. Lagu munarak hal lain tono dalam arti misal keluarga A ino arisan ino bau miak kumpul misal ngono kah bau miak ya silaturahmi sekali sebulan arisan bawa ke silakan arisan tapi hindari mewajibkan membuat makanan bagi yang dapat bulan kemarin, hindari itu. Ya, karena makanan itu jatuhnya apa? Keuntungan dari meminjamkan uang. Jatuhlah dia ke dalam riba. Jelas antum? Angka si mau milu ya dah iya lagu kan si besar dek kepe yang dah mau ya mau ne ino no kakenan teu no le apa rana le dengan si mau Rubin ino si kaken ne ino itu adalah riba, keuntungan daripada apa? Meminjamkan uang. Nengke bakso piana misal, nepiada gini ngakannya, kan nelima ngakannya, bakso ini nengke aji satakiyu misal, kakannya sih dengan 5 ngakan satakiyu, pada piara berarti ngakan ini, pada 40 yu, berarti ribanya piara 40 yu ini ribanya. Luik ke riba 40 yu. Luik geti ini serupiah doang tetap riba arane berapa lagi nang ke 40 yu rupiah ini. Nah serupiah doang tetap riba arane. Jelas tidak? Ayo. Hah? Dagak kanca keluarga dina bau, dagak tegin gilir-giliran ngenten beda gin gilir-giliran nyepang riba ini berarti. Jelas tidak? Ya, alhamdulillah. Termasuk juga bapak-bapak sering ya ini ya. Jadi bapak-bapak itu kadang-kadang endah ya misalkan antara si A dengan si B. Si A dengan si B ini ndek noah anu sama sekali ya. Ya, ndek noah apa rana berbuat baik atau apa. Tiba-tiba sepojolo si A masih gaang apa rana kepeng tipe si B. Si A masih gaang kepeng tipe si B. Gara-gara si A mesti nggak angkep yang tipe si B, kerang si B ini berbuat baik. Gara-gara apa? Tipe singgain kepeng. Lunas itu hilangnya terus. Lunas hilang si B ini balik kan? Oh nyonya sebagian mengatakan ini juga termasuk riba ini. Ini juga termasuk apa karena riba, kelebihan daripada apa? Meminjamkan. Engkau nyonya endah. Tidak si mesin gaang tiba-tiba datang jo angida apa tolak ya ke dende dilukan laun mun doah lunas no kena ya laun kena laun tegita ya tatu apa ndek ida besade ini jangan-jangan ida besade karena apa kita mesin gaang reuneuh keluwe ini ya besade karena itu mesin gain ya
hindari ini. Nanti dulu, ngono. Laun terakhir ngono. Ya, laun terakhir nah selesai ini ternyata ngono apa rana tetap tidak berbuat baik, alhamdulillah. Karena kadang-kadang begitu dia berbuat baik, nunda ya malik. Padahal kita butuh, akhirnya terhalang kita untuk ngingetin dia. Lah warnanya dia aku rujak rubin gitu. Terhalang kita untuk mengingatkan dia. Ya oleh karenanya hindari itu, termasuk berbuat baik juga bareh dulu kah. Ya nanti kalau sudah selesai baru di sana kita lihat ketulusannya di dalam berbuat baik. Jelas ya Bu masalah arisan jelas. Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Hilang koyo masalah bersegera ini koyo ini gara-gara arisan deh ini. Ingat pengajian teh ngonek masalah bersegera melaksanakan kebaikan, bukan masalah arisan. Bareng uli-uli masalah arisan ada bareng ini. Alhamdulillah. Ampun nggih, sudah cukup kayaknya niki sudah jam 8 niki. Ya kurang 5. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat yang baca dan kita semuanya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.